yaitu dari Demokrat dan PKS dengan Ketua Umum Partai Nasdem di tempat Pak Surya Paloh di Pulau pada hari Jumat tanggal 26 Mei yang lalu. Hadir langsung Pak AHY ya dengan sekjennya, dengan petinggi Partai Demokrat, lalu Pak Salim Asegaf Al-Jufri dengan Presiden PKS Pak Saihu, Pak Sohibul Imam, ada Pak Muzamil dan beberapa petinggi PKS lainnya. Dari Nasdem ada saya, ada Pak Sugeng, ada Pak Hermawi Tasli. Ya, pertemuan itu lebih kepada pertemuan yang ingin menyampaikan ya dukungan dan simpati kepada Partai Nasdem ya, sekaligus juga membicarakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh koalisi ya. Dan itu pertemuan yang cukup lengkap karena langsung para petinggi utamanya ya yang bertemu ya, itu cukup menggembirakan. Kita bertemu dengan suasana yang sangat akrab ya, dengan semangat kekeluargaan ya, ini untuk menunjukkan bahwa memang koalisi ini masih sangat solid dan kita tentu siap untuk melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Jadi tidak ada yang berubah terkait dengan koalisi ini dan kita justru semakin solid untuk melangkah ke depan. Menyepakati cawapres seperti apa? Banyak hal yang kita diskusikan ya, termasuk juga kondisi terkini ya, situasi demokrasi di Indonesia, bagaimana kemudian kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul di waktu-waktu terakhir ini. Jadi banyak hal ya, termasuk juga ya cawapres dan sebagainya, itu juga bagian dari poin-poin yang mungkin menjadi bahan diskusi pada saat itu. Tapi Pak Sugeng mengatakan 1-2 hari ini akan ada nama cawapres diputuskan. Apakah itu diputuskan saat itu atau seperti apa, Pak? Jadi gini, ada hal-hal yang mungkin kita bisa sampaikan kepada publik secara lengkap ya. Tapi ada juga hal-hal yang mungkin bagian dari konsumsi untuk internal di kita. Nah, jadi saya akan membagi itu ya, untuk yang memang layak untuk disampaikan kepada publik maka akan kita sampaikan apa adanya. Tapi kalau itu untuk konsumsi internal yang mungkin masih menjadi bagian dari langkah dan strategi kita ya, untuk kepentingan koalisi ini, maka ada hal-hal yang saya batasi ya untuk kepentingan internal saja. Tapi bahwa cawapres itu akan segera dalam waktu dekat diumumkan sudah pasti atau? Gini, yang jelas kita memang sepakat untuk menyerahkan kepada Pak Anies ya. Nanti kita tinggal tunggu ya dari Pak Anies kapan akan menyampaikan siapa yang akan disebutkan namanya. Ya, ini kita serahkan kepada Pak Anies karena memang ini adalah penghargaan kita kepada calon presiden yang kita memang usung ya, untuk kemudian bisa menentukan calon wakil presidennya dan ya kemudian beliaulah yang nanti akan menyampaikan ya kepada publik ya, rencananya seperti itu. Jadi kalau itu kan diusulkan oleh partai-partai. Nah, Pak Sandiaga Uno selama ini relasi yang kuatnya kan dengan PKS. Tadi kita sudah dengar Pak Sohibul Iman mengatakan bagaimana posisi Pak Sandiaga dengan PKS. Nah, bisa juga pertemuan yang sedang dirancang ini adalah sekaligus dihadiri oleh Anies. Jadi bukan mustahil seperti yang dikatakan Pak Sugeng, pertemuan itu sekali pukul memunculkan satu nama. Itu yang dimaksud oleh Pak Sugeng sebagai kejutan. Ini kan ada 2 tahap lagi. Partai-partai sudah mendapat nama yang tersaring dari tim 8, tim kecil yang tadi saya bilang perwakilan partai-partai plus Sudirman Said. Lalu ketua-ketua partai ini mengerucutkan lagi untuk diserahkan kepada Anies, atau dalam pertemuan itu Pak Anies hadir sekalian. Itu yang dimaksud dengan kejutan. Jadi bisa saja teknisnya dalam pertemuan itu Pak Anies hadir sekalian dibahas. Ini beberapa nama, silakan Anda putuskan apakah Anda perlu waktu dan seterusnya. Itu yang semangat itu yang dikatakan oleh Pak Sugeng sebagai kejutan, di samping figurnya sendiri bisa jadi figur yang selama ini juga samar-samar tidak
tidak begitu terpublikasi di media. Oke, Pak. Jadi saya ulangi lagi ada dua alternatif pertemuan. Yang pertama, pimpinan partai berkumpul, dapat beberapa nama yang tersaring diserahkan kepada Pak Anies yang menentukan, atau dalam pertemuan itu Pak Aniesnya datang sekalian. Kumpul di Pulau Pribadi Surya Paloh, elit Koalisi Perubahan bahas indikasi penguasa jegal Anies nyapres. Dikutip dari suara.com, 3 pimpinan partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan melangsungkan pertemuan di Pulau Kaliaga, Kepulauan Seribu, Jakarta. Salah satu isi pembicaraan yakni membahas adanya upaya penjegalan terhadap pencapresan Anies Baswedan. Isi pembicaraan elit Nasdem, PKS, dan Demokrat dalam pertemuan di Pulau Pribadi Surya Paloh kini diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha yang turut hadir pada Jumat 26 Mei. Rifki mengatakan ada upaya-upaya menjegal Anies dengan cara mengganggu 3 partai politik pengusung Anies. Hal ini yang lantas menjadi pembicaraan. Isi pembicaraan di Pulau Kaliaga, adanya indikasi upaya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat baca pres Anies Rashid Baswedan tidak berlayar dengan cara dan sumber daya apapun termasuk mengganggu 3 partai politik pendukungnya, kata Rifki dikonfirmasi Rabu 31 Mei 2023. Hal lain yang menjadi pembahasan di Pulau Kaliaga ialah berkaitan dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ditegaskan Rifki bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap konsisten mendukung pencapresan Anies. Adanya kenyataan dan satu tekad yang solid dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan bahwa untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan agar kehidupannya lebih sejahtera, lebih aman, lebih memiliki kebebasan dalam berdemokrasi, dan utamanya memiliki keadilan yang sama di mata hukum. Maka Koalisi Perubahan ini harus berusaha untuk membuat Anies Rashid Baswedan berlayar, tutur Rifki. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari sebelumnya menyebut tujuan dari pertemuan pimpinan Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat di Pulau Pribadi milik Surya Paloh di Kepulauan Seribu, Jakarta. Sebagai salah seorang yang hadir dalam pertemuan pada Jumat 26 Mei, Taufik mengungkap kehadiran pimpinan dan petinggi PKS dan Demokrat itu dalam rangka empati atas penetapan tersangka Sekjen Nasdem Joni. Kehadiran PKS dan Demokrat dalam rangka memberikan dukungan dan menyampaikan rasa simpati. Pertemuan itu lebih kepada pertemuan yang ingin menyampaikan dukungan dan simpati kepada Partai Nasdem, kata Taufik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 31 Mei 2023. Selain menyampaikan simpati, pertemuan tersebut tentu sekaligus membahas perkembangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan langkah-langkah ke depan, termasuk pembicaraan mengenai cawapres untuk Anies Baswedan. Jadi banyak hal yang termasuk juga ya cawapres dan sebagainya juga bagian dari poin-poin yang mungkin menjadi bahan diskusi pada saat itu, kata Taufik. Taufik mengatakan ketiga partai bertemu dalam suasana yang sangat akrab dengan semangat kekeluargaan. Ini untuk menunjukkan bahwa memang koalisi ini masih sangat solid dan kita tentu siap untuk melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Jadi tidak ada yang berubah terkait dengan koalisi ini dan kita justru semakin solid untuk melangkah ke depan, ujarnya. Ia mengkonfirmasi bahwa pertemuan dihadiri masing-masing ketua umum, mulai dari Surya Paloh selaku tuan rumah, kemudian Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Presiden PKS Ahmad Saihu.